Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Rasulullah. Jadi saya akan menjelaskan beberapa hal eh, terkait empati. Empati yang mana eh, saya akan menjelaskan terkait empati itu sendiri untuk dalam rangka memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah psikologi konseling. Jadi eh, langsung saja untuk meningkat waktu. Nah, pertama mungkin saya langsung menuju ke definisi dari empati itu sendiri. Jadi bisa teman-teman perhatikan di slide-nya. Jadi empati itu sendiri berasal dari kata Yunani yaitu empathy. Artinya kasih sayang atau perasaan yang mendalam. Ya, dalam bahasa Jerman itu sendiri, empati disebut Gefühl, artinya perasaan ke dalam. Secara harfiah, artinya merasakan ke dalam. Empati itu berasal dari kata Yunani yaitu pathos, yang berarti perasaan mendalam, dan kuat yang mendekati penderitaan. Jadi sebenarnya ada bermacam-macam, ada banyak ahli yang mendefinisikan mengenai empati itu sendiri, yaitu dari Desety and Meyer pada tahun 2008. Jadi menurut Desety and Meyer itu sendiri, empati itu merupakan rasa kesamaan perasaan yang dialami diri dan orang lain tanpa kebingungan antara satu dengan yang lain. Kemudian ada juga dari Rosen pada tahun 2011. Nah, menurutnya, empati adalah pemahaman emosional yang mungkin seseorang sebagai terapis untuk berresonansi dengan pasien seseorang secara mendalam, secara emosional, sehingga mempengaruhi pendekatan terapi dan aliansi dengan pasien. Seperti itu. Kemudian lanjut mengenai komponen-komponen yang ada dalam yang ada dalam empati. Jadi yang pertama itu intensitas untuk memahami kerangka perilaku konseling. Jadi apakah konselor mencoba memahami dunia konseling seperti itu? Bukan. Contohnya itu kumpulan informasi mengenai pengalaman-pengalaman dan perasaan konseling. Kemudian selanjutnya itu kesimpulan dan klarifikasi. Nah, jadi ini contohnya itu semisal apakah kamu sudah mengerjakan PR? Nah, jawab konseling belum. Apakah kamu sudah siap untuk ujian? Jawab konseling belum. Apakah sudah? Jadi di sini adalah kita mengumpulkan data dan memberikan kesimpulan dan klarifikasi terhadap datanya tersebut. Kemudian yaitu ketelitian atau logika. Nah, kemudian ada juga di sini dan sekarang, yang mana ini memfokuskan pengalaman konseling pada kejadian sekarang dan di sini. Kemudian pusat pembicaraan ada yang mana kita memfokuskan pada hal-hal yang penting bagi konseling. Kemudian pemilihan kata agar kiranya seorang konselor itu menggunakan kata-kata dan bahasa hiasan yang sesuai dengan keterbukaan konseling. Kemudian kualitas suaranya juga, baik itu dari ekspresi suara yang harus sesuai dengan yang konseling ekspresikan. Cara mengeksplorasinya pun seperti itu, dengan berkomunikasi dan bekerja sama dengan proses eksplorasi. Kemudian ada juga pengaruh gitu. Ya, ini dengan memfasilitasi respon yang eksploratif dari konseling atau menghalangi atau membatasi pembicaraannya seperti itu. Kemudian aspek-aspek dari empati. Ya, ada 4 aspek. Berapa? Ada 6 ya, 6. 6.
Ada 6 aspek. Ini kemampuan menyesuaikan atau menempatkan diri ya, dengan keadaan diri dan orang lain, yaitu mencerminkan kepribadian yang pandai berempati. Kemudian yang kedua itu kemampuan menerima keadaan, posisi atau keputusan orang lain. Nah, hasil dan apa yang dilihat, diperhatikan, dirasakan mempengaruhi keputusan diri untuk bisa menerima ataupun menolak. Gitu. Lalu kepercayaan, empati lahir karena adanya rasa percaya. Kecenderungannya adalah bahwa seseorang dapat dipengaruhi dan kemudian berempati setelah mereka mempercayai apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Lalu kemudian adalah komunikasi. Komunikasi tercermin dan bagaimana seorang menyampaikan informasi, kejelasan informasi dan ketepatan cara berkomunikasi mempengaruhi diri untuk berempati. Yang kelima, perhatian. Orang yang berempati biasanya orang yang punya kepedulian dan perhatian terhadap banyak hal yang ada di sekitarnya. Dan dari situlah muncul ia merasakan dan kemudian mereka berempati. Dan yang terakhir itu memahami posisi dan keadaan orang lain. Setelah melihat, mendengar, memperhatikan, orang akan mendapatkan pemahaman sehingga orang itu akan bersikap sebagaimana orang lain menginginkannya untuk bersikap. Seperti itu. Ya, jadi bagaimana kemudian menumbuhkan kemampuan empati? Jadi empati itu bisa dipelajari dan dilatih. Karena yang mana konseling dalam sebuah percakapan konseling, perwujudan rasa empati dari konselor atau perawat dan menyampaikan kalimat, saya ikut merasakan kesedihan yang kamu alami. Kata-kata tersebut belum cukup, tetapi harus konsisten dengan nada suara dan ekspresi wajah. Kemudian Sam pada tahun 2020 menyatakan bahwa Peter Loster, Gula 2005, menjelaskan bahwa 10 petunjuk, ada 10 petunjuk untuk memperbaiki kemampuan berempati, yang mana yaitu yang pertama menyadari sepenuhnya emosi, keinginan, hasrat, dan biarkan juga emosi, hasrat, dan keinginan itu tumbuh pada orang lain. Terus yang kedua yaitu mendengar pendapat orang lain walaupun sebenarnya tidak setuju dengan apa yang dikatakannya, dan biarkan orang lain menyelesaikan apa yang dikatakannya, dan ajukanlah pertanyaan sebelum memberikan penilaian seperti itu. Yang ketiga itu memerhatikan orang lain di jalan, restoran, di bus. Cobalah memahami perasaannya melalui air mukanya seperti itu, mimik wajahnya seperti itu. Ya, sebenarnya ada banyak. Saya sebutkan satu lagi, bisa juga dengan melihat film pendek di TV. Matikan suaranya dan cobalah perkirakan pokok persoalan yang dibicarakan untuk itu. Anda berusaha menempatkan diri Anda di dalam adegan tersebut. Seperti itu. Ya. Jadi, empati itu sendiri merupakan kemampuan untuk memahami dan menumbuhkan sepenuh hati, memahami dan merasakan pengalaman serta perasaan yang dialami oleh konselor. Gitu. Jadi kemampuan itu harus dimiliki seorang konselor gitu. Tentunya. Ya, mana aspek lainnya itu meliputi kemampuan menempatkan diri dalam posisi konseli, menerima keadaan atau usaha lain, membangun kepercayaan, berkomunikasi secara efektif, memberikan perhatian yang tulus, dan memahami posisi dan keadaan. Ya, saya rasa itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.